pertama, teman-teman, caranya adalah kita memilih staffleg itu sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan di sini adalah di sini saya akan membuat baju PDH ya, seperti pada video di awal. Kalau untuk baju PDH, saya lebih menyarankan menggunakan staffleg yang tebal. Ini cukup tebal ya. Saya nggak tahu mereknya apa. Biasanya kita menyebutnya Korea tebal atau Jepang tebal ya. Kalau nggak ada Korea tebal ya pakai yang Jepang tebal. Kalau Jepang memang agak lebih mahal. Dan ini adalah Korea tebal tapi di bawahnya ini lebih tipis yang ini ya, buat lapisan yang keduanya. Dan dipotongnya tetap serong ya. Lalu kainnya, karena ini kainnya tidak berserat ya, jadi saya potong serong. Saya potong serong itu aman. Saya potong serong itu aman ya. Sebelum ditempelkan stafflegnya, lebih bagus kita gosok terlebih dahulu teman-teman. Kita gosok terlebih dahulu supaya lebih mantap. Jadi mengurangi daya susut pada kain tersebut ya. Lalu ini kita lipat ya, seperti ini. Kenapa kainnya harus dimiringkan? Karena lebihnya banyak. Karena lebihnya banyak dan memang bagusnya itu dimiringkan kalau misalkan motifnya tidak bermasalah ya. Kalau misalkan motifnya tidak bermasalah. Yang pertama yang kita tempelkan sebenarnya nggak masalah mau yang tipis duluan. Kalau video yang pertama saya buat dulu itu pernah itu yang tipis dulu, yang lebarnya, lalu yang tebal untuk pelapisnya. Atau tebal dua-duanya juga nggak apa-apa. Jadi silahkan saja mau pakai yang mana. Ini yang saya pakai pertama yang tebal seperti ini ya, saya tempelkan seperti ini. Untuk tutorial pembuatan polanya sudah ada videonya, silahkan teman-teman simak saja. Teman-teman bentuk-bentuk lagi. Ini yang di bagian sininya, yang tadinya ada agak keluar 1 cm, saya masukkan lagi. Itu sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman, seninya di mana ya. Gunakan feel seninya. Nah, dalam kondisi panas seperti ini kita geserkan, lalu kita tekan dengan kayu. Kenapa harus ditekan dengan kayu? Karena kain ini ada lemnya teman-teman ya, ada lemnya. Ketika kena panas, lem itu memuai dan menempel. Ketika gosokan atau setrika kita angkat, bisa jadi karena di sini adalah kain staffleg itu sangat keras, cukup keras ya. Dia bisa merubah bentuk atau menyusut atau seperti apa. Jadi fungsinya kayu ini bisa menghentikan perubahan tersebut sampai lemnya benar-benar menempel dan adem sehingga lebih kenceng ya nempelnya. Itu kalau menurut saya fungsinya kayu ini, dan memang hasilnya beda. Hasilnya cukup beda. Ya itu sesuaikan saja dengan kebiasaan teman-teman lah kalau masalah itu. Tidak menggunakan kayu pun nggak masalah, silahkan aja. Kalau menurut teman-teman ini bagus, silahkan dipraktekkan. Kalau menurut teman-teman enggak bagus, ya jangan dipraktekkan. Tinggal diabaikan saja ya. Anggap saja saya ini sedang ngoceh-ngoceh nganggur lah. Ya. Ini harus benar-benar paten nempelnya. Kain dan stafflegnya saya miringkan. Kita coba lihat hasilnya nanti seperti apa ya. Ya hasilnya seperti video di atas tadi, di awal tadi ya. Seperti itu hasilnya. Bagaimana cara jahitnya? Apakah susah apa enggak? Atau ya gimana lah. Nanti kita lihat. Nah, setelah ini oke. Sudah merekat dengan kencang dan ini posisinya sudah adem ya. Baru kita tempelkan lapisan kedua. Sebelum menempelkan lapisan kedua, kita cek dulu, perhatikan. Ini dia agak melar nih. Kalau untuk posisi lapisan kedua dan teman-teman memotongnya miring, itu nggak masalah, lebih sedikit. Tinggal digeserkan saja, kita paskan dulu di bagian ujung dan di bagian ujungnya. Lalu di sininya bisa kita susutkan. Atau kita gunting. Nah,
Nah, di bagian bawah ini yang terjahit, ya, yang kejahit di bagian kaki kerah. Kalau kaki kerah saya jarang dilebihkan di bagian sininya ya, jarang dilebihkan. Jadi posisi jahitan kaki kerah itu di sini, biar posisi kaki kerah itu lebih patah dan lebih berdiri. Dan daun kerahnya yang kita jahit, yang menempel ke kaki kerah, staffleknya itu. Biar posisi lengkungan atau lipatan daun kerah itu cukup bagus. Di sini kita kurangin sekitar 1 cm lebih lah, 1,5 sentian. Baru kita gunting dan sesuaikan. Jadi untuk yang terjahitnya atau yang dijahitnya itu hanya 1 lapis saja di lapisan pertama. Ini kita gunting saja biar menyesuaikan dengan ukuran ya. Sebenarnya tidak digunting pun tidak apa-apa. Karena ini kan motongnya miring ya, jadi bisa di-press dia. Nah, perhatikan yang pertama kita gosok. Perhatikan di bagian samping-sampingnya, jangan sampai ada yang melewati stafflek yang pertama ya. Kalau kurang sedikit dari stafflek yang pertama nggak masalah, tapi kalau melewati jangan ya. Ini ukuran kerahnya kerah 40. Tentunya ukuran kerah lebih besar itu lebih repot membuatnya. Nah, ini kan udah lebih lagi tuh. Boleh ini di sini berhenti ya. Berhenti, kita tindih dulu seperti ini. Lalu kita mulai lagi dari sini dengan dipaksa atau biarkan di sini menggelembung nih. Nah, di sini menggelembung nggak apa-apa, nanti dia kena press oleh gosokan, oleh panas. Nah, langsung tekan saja pelan-pelan. Di bagian samping harus menempel terlebih dahulu. Jadi teknik kerah itu menurut saya dikatakan boros jika tidak sesuai dengan harganya toh. Kalau sesuai dengan harganya yang enggak juga, enggak boros kalau sesuai dengan harga. Ya. Intinya kita sesuaikan saja dengan budget dari konsumen ya. Kalau masalah bagus atau tidaknya kerah. Tetapi jika teman-teman pengen benar-benar mengejar kualitas, ya upayakan semaksimal mungkin. Upayakan semaksimal mungkin ya. Cukup lama menggosoknya ya. Karena ini staffleknya lemnya cukup padat. Memang agak sulit menempelnya, tetapi hasilnya memang lebih maksimal dibandingkan dengan lem-lem yang biasa atau stafflek yang biasa. Apalagi kalau teman-teman pakai yang merek Jepang, cuman harganya minta ampun dah. Harganya minta ampun. Tapi hasilnya mantap banget. Nah, saya rasa cukup ya. Lalu kita di bagian bawah ini, bagian bawah ini adalah bagian yang menempel ke kaki kerah, kita gunting rata dengan stafflek ya. Agar posisi kain ini tidak terbalik nanti pada saat masang, kita kasih tanda, nggak apa-apa ya. Nanti kan masangnya seperti ini. Oke ya. Nah, untuk pengeras selanjutnya teman-teman bisa gunakan tulang ya. Ini tulang mika seperti ini nih ya, mika ya, bisa digunakan di posisi ini. Nah begini. Tetapi jika teman-teman menggunakan mika ini, harus perhatikan di sisi yang sebelah sini, jangan sampai mika ini terjahit. Kalau misalkan mika akan terjahit ya, kita gunting saja mikanya, kita pendekkan sedikit supaya tidak terjahit, supaya tidak menghalangi jahitan. Nah seperti ini nggak apa-apa. Nah masangnya lurus. Sebenarnya dengan kualitas stafflek double seperti ini, tidak menggunakan mika pun tidak masalah. Ini sudah cukup kaku ya. Tetapi jika kita menggunakan mika itu lebih mantap lagi. Jadi nggak akan tuh dia gelembung-gelembung di sini. Belipet-lipet di sini nggak bakal. Kecuali udah rusak. Oke ya. Ini untuk daun kerahnya. Bagaimana penyikapan untuk kaki kerahnya? Apakah didobel lagi atau tidak?
Untuk kaki kerahnya kebetulan mintanya warna hitam ya. Pertama menggunakan Staflex yang tebal, ya, yang seperti lapisan pada daun kerah yang menempel pertama, seperti ini ya, satu lapis saja. Harus benar-benar menempel teman-teman ya. Nah, setelah itu ini kan ada sisaan nih, sisaan potongan dari Staflex. Nah, kita tempelkan di sini di bagian bawah, kaki bawah yang menempel ke baju ya, di sini. Untuk apa? Untuk tahanan. Sampai sini saja, nggak boleh sampai ujung. Kalau sampai ujung jelek, nanti lubang kancingnya terlalu keras nantinya. Nah, ini biasanya sisaan potongan dari ini nih, dari potongan di sebelah sini nih sisaannya untuk kaki kerah. Kita sesuaikan kiri kanannya, lalu kita tempelkan. Nah, ini kan miring tuh, karena ini potongannya miring, jadi bisa kita geser-geser. Dimiringkan itu nggak boros teman-teman, sangat nggak boros. Menurut saya masih aman lah ya, dengan ya intinya sih sesuaikan dengan harganya aja. Terkadang saya miringnya juga nggak 90 derajat, yang penting miring aja untuk sekedar mendapatkan efek elastisnya saja gitu. Kita rapihkan di sini jaraknya ya. Lalu di sini tipsnya lagi, di bagian sini nih saya kasih kapur ya. Nah, di sini yang kain yang akan dijahit menempel ke daun kerah, ukurannya diratakan atau disamakan untuk patokan jahitan nantinya ya. Ukurannya kita samakan. Sekitar 0,75 sentian lah. Atau tergantung teman-teman membuat kerahnya, patokan untuk jahitannya berapa senti, silahkan sesuaikan saja kalau itu ya. Oke. Lalu di sini kita kasih tanda untuk tengahnya. Lalu untuk lapisan kaki kerahnya kita buat lurus saja. Nanti untuk kaki kerah kita rapikan kembali ya, setelah proses menjahit. Nah, kalau ada label-label seperti ini, label kain dikasih ini aja, solasi. Tapi yang sablon ya. Kalau yang sulam nggak bisa. Kalau yang sablon masih bisa kita akal-akalin lah. Udah. Masuk tahap berikutnya, kita coba praktekkan cara menjahitnya lagi ke teman-teman supaya lebih paham, lebih mantap ya. Pertama kita akan menjahit daun kerahnya dulu teman-teman. Harap diperhatikan ya caranya. Kita jahit di sisi yang ini ya. Di sisi Staflex, jangan mepet ke Staflex ini, jangan. Agak geser sedikit, sekitar 1 mili atau 1,5 mili dari Staflex ya. Nanti di bagian ujung sini seperti biasa kita gunakan benang untuk menariknya ya. Oke, kita mulai. Nah, kelihatan ya? Kelihatan? Jadi sekitar 1 jarum sebelum sudut ini daun kerah, kita berhenti ya, dengan posisi jarum menancap ke kain.
Lalu kita ambil benang. Kalau ada benang yang agak gede nggak apa-apa pakai benang yang agak gede. Kalau benang yang kecil kita double 2 gini benangnya nih. Kita double 2 atau pakai yang hitam aja kali ya biar kelihatan. Nah, coba kita pakai yang hitam biar kelihatan. Kita double 2 benangnya seperti ini. Oke. Kita masukkan di selah kain kerah dengan lapisannya. Mentok ke jarum seperti ini. Sudah mentok, kita turunkan sepatu. Kita jalankan jarum mesin 1 titik. Begitu posisi menancap dan hendak ke atas, kita angkat sepatunya, kita angkat jarumnya, lalu kita tusukkan kembali untuk memastikan bahwa tusukannya sudah tepat. Oke, sudah. Lalu kita tarik begini dalam kondisi jarum menancap ya. Lalu kita geser begini dan benang kita tarik ke sini. Seperti ini teman-teman. Lalu kita mulai jahit. Perhatikan untuk menjahit di bagian sini ya, di bagian atas daun kerah, kita agak tarik sedikit untuk lapisan daun kerahnya ini, yang ini nih. Kita tarik sedikit, seret, gini aja. Nah, gini aja ya, sedikit aja. Maksudnya apa? Maksudnya supaya di bagian dalam atau lapisan setelah jadinya fresh. Oke, nanti akan kita perlihatkan hasilnya. Pelan-pelan saja ya. Berhenti. Lalu kita samakan lagi di ujungnya, jangan sampai kejeblos. Lalu kita tarik lagi sedikit. Kalau untuk posisi menarik sedikit ini, baik menggunakan kain miring ataupun kain lurus, tetap kita agak tarik sedikit, agak tahan sedikit ya. Berhenti. Kita tarik lagi di bagian sininya. Nah, perhatikan. Nah, sudah mau sampai ke sudut ya. Jarumnya sudah sampai hampir ke sudut, kurang 1 jarum di sini. Kita ambil benang lagi. Kita lipat 2 biar kuat nariknya. Lalu satukan benang itu dan kita selipkan di sini. Nah, begini ya. Lalu jahit. Angkat, tusukkan kembali di posisi yang tadi ya. Tusuk. Mau 2 kali cukup lah ya. Nah, ini 2 kali atau 3 kali, tapi harus di posisi yang tadi ya. Jangan bergeser sedikit pun. Kalau bergeser dia nanti nggak lancip. Oke, setelah itu kita langsung jahit kembali. Nah, jaraknya sekitar 2 mili sini. Sini ya. Nih. Kelihatan ya, ini ya jelas ya. Jaraknya sekitar 2 mili atau 1,5 mili dari staflek rata. Nanti begitu dibalikan, ya hasilnya rapih ya. Kita gunting teman-teman dengan guntingan sekitar 0,5 senti lah. Jangan tebal-tebal ya. Sudutnya kita cekik seperti ini. Lalu lanjutkan ke sini kita gunting juga sekitar 0,5 sentian atau 0,75an. Seperti ini teman-teman. Gunting bagian dalamnya pun harus rata ya. Kalau nggak rata dia akan nampak genjul-genjul di bagian luarnya. Lalu setelah digunting rata seperti ini, kita cikrek-cikrek. Cikrek-cikrek, apalagi cikrek-cikrek. Pokoknya gitulah. Nah, seperti ini pokoknya ya. Pokoknya tuh. Ya, digunting-gunting ininya. Agar lebih elastis lagi ya. Nah, lalu kita balikkan. Perhatikan membalikannya begini ya. Ibu jari masuk ke sini. Ibu jari kita masuk ke sini. Lalu ini dilipat ke arah staflek.
pegang ujungnya begini ya, lalu balikkan. Nah, ini cukup keras membalikannya. Kita tarik begini. Oke, tuh. Ya. Oke. Cukup ya. Oke. Lalu yang sininya ini bahannya cukup tebal dan stapeknya juga tebal juga ya, jadinya mantap. Tarik pelan-pelan, jangan sampai jebol. Nah, karena ini kan stapeknya keras banget ini. Stapeknya cukup keras, teman-teman. Ya. Cukup keras sekali ya. Nah, bentuk daunnya saya nggak buat lancip begini. Saya itu kan seni lah ya. Kebetulan saya kurang suka dengan yang seperti itu. Nah, kenapa pada saat menjahit dasar tadi yang di awal ini harus ada jarak 1,5 mili atau 2 mili atau 1 mili lebih? Karena supaya ini nih. Supaya pada saat nyetik nanti di bagian sini nggak ngelel. Tuh. Tuh, rata di sininya. Ya, rata ya. Tuh, rata di sininya. Ini juga sama. Tuh, bisa kita tekan. Dan perhatikan di sini, bagian lapisan itu tegang, kenceng. Tuh, ini bagian lapisan. Tapi nanti setelah jadinya enggak. Setelah jadinya rileks dia nantinya. Oke, kita stick double.